Puspitasari, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, saya di sini dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai apa itu tentang teori perilaku konsumen, dan saya sendiri akan membahas mengenai terlebih dahulu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, low involvement, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, high involvement, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan cara pertimbangan yang matang. Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik pembeli. Yang kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuatan keputusan membuat kebijakan publik, misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat lebaran. Keputusan dapat merancang harga tiket transportasi di hari raya tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dalam teori perilaku konsumen ada yang namanya etika konsumsi dalam Islam. Konsumsi atau pemanfaatan merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan. Dengan kata lain, konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan produksi hanya untuk dikonsumsi. Kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu, konsumsi berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun negara. Namun, penting bagi seseorang untuk berhati-hati dalam konsumsi agar bisa memanfaatkan kekayaan tersebut dengan sebaik mungkin. Di satu sisi, Allah melarang melakukan konsumsi atau membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, semata-mata menuruti hawa nafsu atau melampaui batas atau isyarat sesuka atau menghambur-hamburkan harta kepada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, penyuapan, dan sebagainya. Sementara di sisi lain juga untuk dikutuk dalam Islam suatu perbuatan menjauhkan diri dari kesenangan menikmati benda-benda yang tidak baik dan halal dalam kehidupan. Islam sebagai pedoman hidup mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya manusia bisa dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Bahkan, manusia tidak dapat memaksakan secara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Yang kedua, dalam konsep Islam, kebutuhan yang membentuk
pola konsumsi seorang muslim, sebab pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Yang ketiga, perilaku konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan konsep ini, maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Teori ekonomi ini menjelaskan bahwa kepuasan seorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Jika kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Oleh karena itu, kepuasan seseorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang bisa dikonsumsi, tetapi lebih dikarenakan apa yang dilakukannya sebagai ibadah dengan memenuhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bagaimana dalam mengonsumsi barang maupun baik yang suci atau asli dan halal bagi mereka dengan suatu pengecualian terhadap hal-hal yang merusak masyarakat maupun kesejahteraan secara individual. Barang yang haram sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu sangat penting bagi masyarakat agar bisa membedakan antara yang boleh dikonsumsi atau halal dan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram, dan agar tidak sembarangan dalam berkonsumsi, melakukan kegiatan konsumsi. Karena pada hakikatnya kegiatan konsumsi adalah aturan atau etika individual. Nah, disinilah ada yang namanya beberapa hal etika konsumsi dalam Islam. Di antaranya yang pertama, sederhana tetapi efisien, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7-31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat diperselisihkan, barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros, tidak kikir, dan lain-lain. Dan yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya, dan Allah mengembalikannya, dan Allah akan mengambilnya kapanpun dan dimanapun Dia mau. Dalam pandangan Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga memenuhi kebutuhan rohani, yakni sebagai muslim kita merupakan bagian dari ibadah, sehingga kegiatan konsumsi tersebut hendaklah selalu mengikuti ajaran-ajaran Islam. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perilaku konsumen non-muslim atau konvensional. Ilmuwan yang paling berjasa dalam membangun teori-teori ilmu ekonomi konvensional atau non-muslim itu adalah Adam Smith. Dengan membangun fondasi epistemologi ekonomi dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments, ia menjelaskan bahwa kebebasan dan kemerdekaan manusia adalah sebagai ekspresi alamnya, atau lebih dikenal dengan From Freedom to Natural Liberty. Kemerdekaan manusia dalam meraih kebebasan adalah tujuan yang paling utama.
Sebagian Aristoteles menyatakan bahwa meraih kebahagiaan dalam bingkai kebebasan adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pemahamannya tentang rasional ekonomi tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan. Unsur waktu dianggap terbatas hanya di dunia, tanpa memikirkan hari akhirat. Sedangkan di sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis yaitu sukalarisme, pemahaman yang memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material, agama dan dunia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri, sedangkan agama hanyalah menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Implikasinya begini, adalah menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupannya, yaitu manusia yang berhak menentukan kehidupannya sendiri, dan dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip ekonomi konvensional atau non-muslim diantaranya yang pertama freedom, yaitu kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip ini menjadikan individu berpikir rasional dan menganggap keagamaan tidak relevan untuk memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial ekonom. Yang kedua, self-interest. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Pola pikir dan pola tindakan individu dalam prinsip lebih cenderung menonjolkan kepentingannya, yang tidak memperdulikan kepentingan orang lain, kecuali itu memberikan keuntungan. Individu tidak perlu pula peduli dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial, apalagi jika bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Perhatian utama hanya ditunjukkan pada pencapaian kepuasan materi untuk kepentingan individu belaka, bahkan terkadang juga mengabaikan etika. Nah, yang ketiga yaitu materialistis. Materialistis yaitu prinsip menempatkan materi sebagai sumber-sumber kebahagiaan, kepuasan. Kepuasan materialistis itu dalam hal ini diukur menurut nilai kepuasan yang mana didapat dari setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Konsumsi dalam perspektif ekonomi ini dinilai dengan tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori konsumen adalah raja, di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah menjadi arah segala kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai kadar keinginan tersebut. Bahwa konsep tersebut mengatakan bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkan. Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial atau spiritual. Konsumen muslim tidak mendapatkan penghasilan rutinannya, baik mingguan, bulanan, maupun harian. Tetapi mereka berpikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah. Sebagian pendapatnya dibelanjakan di jalan Allah atau fi sabilillah. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah dan
dengan Allah, hablu minallah, dan manusia, hablu minan nas. Konsep itulah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen muslim. Al-Quran mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan lain-lainnya. Nah, sehingga dalam perilaku konsumen muslim ini dapat kita bedakan menjadi 5, yaitu pertama yang tidak ada yang berbeda dengan konsep perilaku konsumen muslim. Yang pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Nah, kayak gini contohnya seperti ini. Ekonomi konvensional itu memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kebebasan atau kepuasan tanpa berpikir bahwa semuanya yang diperoleh dan digunakan manusia adalah penciptaan dari Tuhan. Yang kedua, terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi ini, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan neutralistis. Nah, tadi kita udah bahas 3 prinsip tersebut. Dan yang ketiga yaitu terletak pada motif dan tujuan konsumsi. Terdapat 2 motif konsumsi dalam ekonomi konvensional ini maupun ekonomi Islam, yaitu berasal dari dalam diri manusia dan motif yang berasal dari diri luar manusia. Perilaku konsumen ini didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang lebih bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Keempat, terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi ini, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan, yaitu utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek, dan membutuhkan dan waktu. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu perbedaannya terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa, karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkatan kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen muslim itu sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa yang haram dan yang halal. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Umu Jamil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Novita. Nah, di sini saya akan membahas tentang perilaku konsumen muslim. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang sangat teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. Perilaku konsumen sangat erat
kaitannya dengan masalah keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pembelian. Nah, kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk, barang, dan jasa dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim, yaitu yang pertama adalah keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan fitur consumption, sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. Ditulis ya teman-teman. Kedua adalah konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dan yang terakhir adalah kedudukan harta adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk atau sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup. Jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sebagaimana Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 262 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Menurut Manan, selain dengan adanya 3 fondasi dasar di atas, masih terdapat 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu yang pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum.
Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan tidak harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan, sehingga merusak selera. Yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum yang tidak berlebihan. Nah, firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan." Dan yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 96 yang artinya, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Dan yang terakhir adalah prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Nah, ciri-ciri perilaku konsumen muslim terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Dan yang kedua adalah suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah 1 atau 2 pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. Dan ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang subhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas keharamannya. Yang keempat adalah seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkauan penghasilannya. Dan yang terakhir, sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa bersyukurnya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan lebih diperjelas oleh Bang Hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hakiki Sugiarto. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang teori perilaku konsumen, yaitu D. Konsep maslahah konsumen muslim.
Perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas konsumsi yang berlandaskan atas prinsip ekonomi secara islami, syarat dengan nilai-nilai kerohanian yang secara tidak langsung mengarahkan konsumen agar tidak konsumtif dan tetap menjaga kemaslahatan, bukan mengedepankan kesenangan dan kepuasan semata. Lebih berorientasi kepada konsep kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa harus memperhatikan etika konsumsi yang mana dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan kepentingan sendiri, yaitu utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi, produsen, atau konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan maslahat. Konsep utility oleh konsumen diukur dari kepuasan yang diperoleh dan keuntungan maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga berbeda tujuan yang akan dicapai dengan konsep maslahah. Dalam Al-Quran, kata maslahah banyak disebut dengan istilah manfaat, yang berarti kebaikan yang berkaitan dengan material fisik dan psikologis. Dengan kata lain, maslahah mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat. Konsep maslahah pada konsumen muslim sangatlah diperlukan. Dalam pengertian umum, maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Maslahah diartikan sebagai segala sesuatu bentuk kebaikan yang dimensi dunia dan ukhrawi, materiawi, spiritual, kolektif, dan harus memenuhi 3 unsur, yaitu kepatuhan syariah, bermanfaat, dan membawa keberkahan. Menurut Febrianti, maslahah merupakan motif dan tujuan bagi konsumen muslim dalam melakukan aktivitas konsumsi. Konsep maslahah melahirkan manfaat dan keberkahan dari kegiatan konsumsi. Konsumen muslim akan merasakan manfaat konsumsi ketika mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan akan memperoleh berkah pahala ketika mengonsumsi komoditas halal yang merupakan wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan juga akan dirasakan ketika komoditas yang dikonsumsi adalah komoditas halal, tidak berlebihan dan jumlah konsumsi, dan diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sudah cukup jelas mengklarifikasikan mana komoditas halal dan haram, sebagaimana salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa komoditas yang dikategorikan haram ada 2, yaitu haram karena zatnya dan haram karena merugikan diri sendiri, tidak diizinkan pemiliknya. Sedangkan komoditas yang halal adalah komoditas yang tidak termasuk dalam 2 macam ini. Komoditas muslim yang ingin memperoleh manfaat dan keberkahan secara optimal akan melakukan tindakan yang rasional dan melakukan kegiatan konsumsi. Rasionalitas seorang konsumen muslim berkaitan erat dengan kepribadian, seperti 1. Memiliki ketulusan sosial melalui sikap sabar, berempati terhadap sesama manusia, dan peka terhadap lingkungan. Yang kedua, memiliki pikiran rasional melalui tindakan yang logis, terhitung, terukur, teranalis dengan baik, dan melalui penalaran.
Yang ketiga, memiliki kebahagiaan melalui dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang jiwanya, puas jasmani, dan mencintai keindahan. Secara teoritis, paparan kepribadian muslim mudah untuk dipahami, namun tidak masuk ke dalam wilayah praktis. Terasa agak sulit untuk memfungsikan kepribadian konsumen muslim, karena setiap konsumen muslim memiliki karakter dan prinsip yang berbeda. Mereka melihat aktivitas konsumsi dari cara pandang mereka masing-masing, sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi tentang konsep maslahah. Perbedaan bisa mencakup 1. Persepsi konsumsi sesuai dengan kebutuhan, yaitu konsumsi yang mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Yang kedua, persepsi menolak kemudaratan, yaitu menolak mengkonsumsi komoditas haram, mengabaikan kepentingan orang lain, dan membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, persepsi martadilah, yaitu sikap yang lebih mengutamakan aspek manfaat dibandingkan aspek kesenangan. Setiap konsumen muslim memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perbedaan persepsi tidak dapat dihindari. Namun bukan berarti persepsi tidak memiliki rambu-rambu. Agar persepsi dapat terkendali, maka diperlukan rambu-rambu syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang membangun konsep maslahah. Perbedaan persepsi konsumen muslim tentang maslahah diyakini dapat membawa pengaruh terhadap tindakan yang akan diambil oleh seorang konsumen muslim, seperti keputusan untuk mengkonsumsi suatu komoditas. Persepsi konsumen muslim tentang konsumsi dibangun oleh konsep maslahah, di mana maslahah bertujuan untuk memberikan manfaat, sehingga persepsi yang ditentukan adalah 1. Konsumsi sesuai kebutuhan, yaitu konsumsi yang mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Yang kedua, persepsi menolak kemudaratan, yang menolak komoditas haram, mengabaikan kepentingan orang lain, dan membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, persepsi mardatilah, konsep maslahah yang diwakili oleh ketiga persepsi mengaruhi keputusan konsumen untuk mengkonsumsi terbatasnya hanya pada komoditas halal. Konsep maslahah digunakan dalam ekonomi Islam karena penggunaan asumsi manusia yang bertujuan untuk mencapai kepuasan atau utility maksimum tidak dapat menjelaskan apakah barang yang dikonsumsinya memberikan manfaat dan kegunaan yang memberikan keberkahan bagi penggunanya. Dalam hal ini, seseorang hanya dibatasi dana atau anggaran yang dimilikinya, bukan karena aturan atau prinsip syariat Islam. Formulasi dalam maslahah adalah unsur manfaat dan berkah, atau bisa ditulis sebagai berikut. Sama dengan F tambah B, di mana M sama dengan maslahah, F sama dengan manfaat, dan B sama dengan berkah. Sementara berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala, sehingga B sama dengan F kali P, di mana P adalah pahala total. Adapun pahala total P adalah P sama dengan BIP, di mana BI merupakan frekuensi kegiatan dan P adalah pahala per unit. Dengan mensubstitusikan persamaan di atas, maka B sama dengan BIP. Selanjutnya, dengan melakukan kegiatan substitusi, maka diperoleh M sama dengan F tambah F BIP. Persamaan di atas dapat ditulis menjadi M sama dengan 1 tambah F BIP.
Dari formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, misalnya ketika mengkonsumsi barang haram, maka maslahah yang diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia atau F. Demikian pula sebaliknya, jika suatu kegiatan yang sudah tidak memberikan manfaat, maka nilai keberkahannya juga tidak ada, sehingga maslahah dari kegiatan tersebut juga tidak ada. Besarnya keberkahan akan mengkonsumsi suatu barang dan jasa tergantung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang memberikan unsur maslahah, maka akan besar pula keberkahan yang akan didapat. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumen. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan, kebaikan maupun keburukan akan dibalas dengan imbalan, pahala maupun siksa yang setimpal, meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil, bahkan sebesar biji sawi. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa maslahah yang akan diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi. Besarnya berkah yang akan diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang halal yang dikonsumsi, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima. Selain itu, berkah bagi konsumen ini akan berhubungan secara langsung dengan besarnya manfaat dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Hubungan ini bersifat interaksional, yakni berkah akan dirasakan besar untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat yang besar pula. Begitu pula sebaliknya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.